mana yang paling saudara ingat kalau saudara nonton film? Pemeran utama. Pemeran utamanya atau pelaku utamanya. Minimal sudah ingat, walaupun ceritanya sudah lupa, tapi pemeran utamanya, pelakunya saudara akan ingat. Demikian juga ketika saudara ada di muka bumi ini, saudara dipakai Tuhan menjadi pelaku utama. Saudara adalah lakon di dalam hidup saudara, dipakai Tuhan. Nah, kalau kita lihat contoh, kalau saudara lihat kisah para rasul misalnya, namanya kisah para rasul. Di sana ada banyak orang, rasul-rasul yang dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Kemudian apa yang kamu dapatkan ketika saudara membaca kisah para rasul? Saudara akan melihat kedahsyatan orang dipakai Tuhan. Misalnya Stefanus misalnya dirajam batu. Kemudian dia menyerahkan tubuhnya, menyerahkan nyawanya di hadapan Tuhan. Dan saat itu Saulus ada di sana. Setelah menyerahkan nyawanya, Saulus bertobat pada saat itu. Dan saudara mengerti ada banyak mukjizat terjadi ketika dipakai Tuhan. Nah, kalau saudara mengerti ini, kira-kira yang ada dalam benak saudara apa sekarang? Apa saudara juga pengen dipakai Tuhan, atau saudara hanya sebagai figuran, sebagai penonton, atau saudara hanya sebagai orang-orang yang hanya melihat dari jauh, seperti nabi-nabi pada zamannya Elia. Masih ingat? Ada 50-an nabi pada zamannya Elia pada waktu itu. Kemudian ketika Elia sama Elisa mau berpisah, ada rombongan nabi yang melihat dari jauh. Saudara hanya bisa melihat saat ini, apakah saudara mau menjadi penonton atau saudara mau dipakai sebagai alat kemuliaan nama Tuhan. Maka ayat ini yang saya mau katakan buat saudara, ada orang-orang yang mau dipakai atau hanya sebagai penonton atau justru malah menjadi penjahat di dalam perilaku kita sehari-hari. Makanya kalau sudah lihat saat ini saudara, coba saudara mengerti bahwa ketika Paulus belum bertobat, dia menjadi penjahat. Tetapi ketika dia mulai bertobat, menyerahkan diri di hadapan Tuhan, kemudian dia buta selama 3 hari waktu itu, kemudian dia sembuh dan dia merenungkan kehidupannya, diubahkan Tuhan dengan luar biasa. Sehingga ketika itu Paulus bertobat dan dia penulis kitab Perjanjian Baru paling banyak. Kenapa bisa seperti itu? Apakah saudara dengan Paulus beda ciptaannya? Cetakannya apakah beda? Tidak. Tidak ada yang beda. Paulus juga makan, minum, Paulus juga sama dengan saudara saya. Cetakannya sama, karena setiap saudara saya, selagi saudara disebut dengan manusia, saudara adalah ciptaan Tuhan, atau diciptakan seturut dengan gambar dan rupa Allah. Selagi itu maka saudara sama kedudukannya dengan Musa sampai ke Paulus, atau saudara sebut dalam tokoh-tokoh dalam kitab, semua sama. Pertanyaan saya buat saudara semua yang ada di sini ataupun yang di rumah adalah, kenapa mereka hebat tapi kadang-kadang kita hebatnya hanya sebentar? Coba saudara pikir. Hebat kita kadang-kadang kalau kita kumpul sebentar gitu, kita sorak-sorai, kita nggak ada takut, kita nggak ada kepanikan, kita nggak ada kemalasan, kita nggak ada sesuatu hal yang membuat Tuhan sedih, nggak ada. Hebatnya hanya kadang-kadang sejam aja, nggak nyampe. Tapi kalau kita lihat kayak orang-orang yang dipakai Tuhan dalam Alkitab, atau tokoh-tokoh dalam Perjanjian Baru pada saat-saat ini, mereka luar biasa banget. Dipakai Tuhan di dalam kehidupan mereka, dalam perjalanan mereka. Bahkan kalau kita lihat Daud, bagaimana perjalanan Daud sampai dia bisa menjadi raja dan akhirnya dia berkenan di hadapan Tuhan, itu luar biasa banget. Apakah setiap saudara tidak punya pemikiran atau kegerakan yang sama bahwa saya juga rindu untuk melakukan hal yang sama? Kita mau bukan hebat-hebatan, bukan, tetapi Tuhan kita hebat. Ketika Tuhan kita hebat masuk dalam hidup saudara, maka saudara jadi hebat. Ya. Makanya kalau sudah jadi hebat, apa yang jadi? Berarti kehidupan saudara harus melakukan sama seperti yang Tuhan lakukan. Kalimat dipakai Tuhan, masih ingat nggak? Yesaya pernah menerangkan tentang anak panah. Ya. Ada gereja yang namanya generasi anak panah. Kita anak panah yang seperti Tuhan, seorang pahlawan, memanahkan bidikan-bidikan itu. Nah, ketika saudara dipakai, tetapi anak panah itu perlu diapain? Diruncingi dulu. Anak panah itu perlu diruncing, kemudian kemarin kita bicara soal disembunyikan dulu atau dimasukkan di dalam tabung anak panah itu. Sampai ketika saudara dipakai sama pahlawan tadi, maka akan dibidik
membidik sesuatu hal dan tepat pada sasarannya. Kenapa? Karena saudara sudah diruncingi dulu. Nah, kalimat diruncingi ini perlu proses yang seharusnya saudara mengerti yang kita baca ayat tadi. Oke, itu kenapa kita harus benar-benar mengerti bahwa hidup saudara harus dipakai Tuhan. Oke, nah kalimat ini maka saudara harus tahu bahwa hidup saudara benar-benar bukan milikmu sendiri, tapi dibeli dengan harga yang lunas. Oke, ada dua hal di dalam ayat Roma 13-14 tadi, cara kita untuk dipakai Tuhan. Cara yang pertama, kalau saudara lihat di situ dikatakan kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai senjata terang atau perlengkapan senjata terang. Cara pertama tidak bisa tidak. Berarti kita memakai Tuhan Yesus Kristus, artinya mengenakan Tuhan Yesus Kristus sebagai senjata terang. Bagaimana mengenakan Yesus sebagai senjata terang? Saudara diajari dari awal sampai saat ini saudara ada di tempat ini, saudara bisa mengerti bagaimana dalam nama Yesus punya kuasa yang besar. Di dalam nama Yesus punya kekuatan yang dahsyat dan luar biasa. Ada banyak kesaksian, bahkan dalam Alkitab tidak habis-habisnya kita baca terus-menerus bahwa di dalam nama Yesus ada kekuatan yang hebat. Iblis ditundukkan, sakit penyakit disembuhkan, dan mukjizat-mukjizat yang lain terjadi. Dan kita mengenakan Yesus berarti kita mengenakan sebagai senjata terang. Jadi kalau terang setitik pun melawan gelap, kira-kira menang yang mana, saudara? Terang. Pasti terang. Nah, terang ini kalau saudara benar-benar pahami bahwa setiap saudara memiliki terang yang sama, maka kita sebagai terang dunia, maka kita membuat kegelapan menjadi terang. Ya, tidak ada lagi kegelapan. Nah, itu yang dikehendaki, yang disebut dengan dipakai Tuhan. Setiap saudara adalah dipakai untuk menerangi dunia saudara sendiri-sendiri. Oke? Jadi kalau saudara saat ini tidak mengerti tentang hal ini, maka saudara akan menjadi orang Kristen yang pasif, menjadi orang Kristen penonton, menjadi orang Kristen yang hanya minta sumbangan, hanya minta kunjungan, hanya minta supaya saudara ini mendapatkan keuntungan jasmani doang. Dan itu tidak dewasa secara rohani. Dewasa secara rohani berarti saudara mau sendiri dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Makanya kenapa kita mengenakan Tuhan Yesus. Mari bantu saya supaya saudara bisa mengerti ayat ini. Untuk apa membantu saya? Supaya saudara bersama-sama untuk unity mengerti tentang ayat ini. Mari kita lihat tentang contoh dipakai Tuhan dengan senjata terang, yaitu Tuhan Yesus. Kisah Rasul 4 ayat yang ke-10. Maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus, orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan apa? Sehat sekarang di depan kamu. Ceritanya kalau kamu baca dalam Kisah Rasul 4, yaitu namanya Petrus dan Yohanes dihadapkan pada mahkamah agama gara-gara dia menyembuhkan orang. Dan menyembuhkan orangnya di dalam nama Yesus. Dia pakai senjata terang, orang itu sembuh. Tetapi kenapa pada saat itu memang kondisinya dia anti Yesus, orang-orang saat itu. Sehingga yang terjadi ketika penyembuhan terjadi, kemudian dia dihadapkan ke dalam mahkamah agama, diinterogasi, kamu di dalam nama siapa kamu bisa menyembuhkan begitu? Karena pada saat itu belum pernah terjadi, belum pernah ada. Walaupun dia orang yang ahli Alkitab, ahli kitab, tetapi pada saat itu belum terjadi. Melalui Petrus dan Yohanes terjadi dengan hal yang besar, terjadi dengan kekuatan yang besar. Pakai nama Yesus, orang sakit disembuhkan. Saat itu ada iri, ada dengki, ada hal-hal yang tidak mau dengan siapa. Sehingga pada saat itu Petrus dan Yohanes mau dipenjara gara-gara itu. Tetapi karena ada saksi hidup bahwa orang ini berdiri tegak ketika disembuhkan, memakai nama Yesus, maka kemenangan terang tetap bisa mengalahkan kegelapan. Ini yang disebut mengenakan Yesus sebagai senjata terang.
Jadi kalau saudara lihat, berarti gimana menurut saudara? Sekarang di tengah-tengah saudara juga ada banyak sekali hal-hal yang perlu diterangi. Jangan dipikir bahwa dunia akan semakin terang. Tidak, dunia akan semakin gelap. Hidup saudara, pabrik saudara, bangsa kita, hampir semuanya mengalami kekelaman, kata kita. Di dalam Yesaya pasal 60, bangkitlah menjadi teranglah. Karena dunia kelam, sepertinya dunia berduka. Bukan hanya Ibu Pertiwi yang berduka, tapi bapak-bapak juga berduka. Pertiwinya. Atau bangsa-bangsa lain juga duka. Banyak yang duka. Berarti gimana? Memang kekelaman. Nah, siapa sekarang yang menerangi saudara bersama dengan Yesus? Amin. Ya. Tetapi mau dipakai. Ya. Kalimat mau ini penting sekali buat kita. Ya. Walaupun kamu punya talenta, kalau kamu nggak mau percuma. Ya. Walaupun kamu punya hal-hal yang dahsyat, kalau kamu nggak mau ya percuma. Saudara tahu kuda? Ya. Kuda liar. Pernah lihat kuda liar? Susu kuda liar? Nah, kalau saudara kuda yang sebelum dijinakkan atau sebelum dilatih gitu ya, Ya. kuda ini sebenarnya punya potensi yang hebat, yang luar biasa, yang dahsyat. Tetapi ketika dia mulai dijinakkan, dia bisa dipakai untuk segala sesuatunya. Dia bisa dipakai sebagai alat transportasi, sebagai alat untuk bisa menyerang musuh-musuh. Ketika zaman-zaman perjanjian lama dia pakai kuda. Pertanyaannya, kuda ini kalau belum dilatih, maka dia tidak tahu kehendak penunggangnya. Justru penunggangnya akan dibunuh sendiri, ya kan? Oleh kuda itu sendiri. Sama dengan orang-orang Kristen. Kalau saudara nggak mau dilatih, maka yang terjadi adalah saudara menghujat Tuhan sendiri. Saudara mulai mendukakan Roh Kudus sendiri. Saudara mulai mempermalukan Tuhan sendiri. Kenapa? Nggak mau dilatih. Dan ada banyak orang Kristen mempermalukan Tuhan karena nggak mau dilatih. Maka kalimat mau itu penting buat kita. Saat ini kenapa ada yang mau di sini, ada yang tidak mau di sana? Kenapa saat ini ada yang mau nonton secara langsung dan ada yang tidak? Itu adalah kemauan. Oke. Kalau saudara mau dipakai, maka engkau akan dilatih. Tuhan sendiri yang melatih hidup saudara, dan kedewasaan rohani akan terjadi, dan Tuhan akan memakai bukan hanya di sini. Alkitab katakan Yerusalem, Yudea, Samaria, ujung bumi. Sekali lagi target kita adalah ujung bumi. Engkau dipakai bukan hanya di sini, tapi sampai ke ujung bumi. Dan itu adalah Tuhan sendiri yang berkata-kata atas setiap saudara saya. Kalau Roh Kudus turun atas hidup saudara. Makanya kenapa Petrus dan Yohanes berani banget. Bahkan Petrus di penjara, dia bisa tidur di penjara. Dan ada mukjizat terjadi pada saat itu ketika dia dibelenggu. Kemudian malaikat Tuhan ada di sana, terbuka semua, dan dia dituntun ke jalan keluar. Dan setelah itu dilepas oleh malaikat, dan dia tahu ada mukjizat terjadi yang luar biasa. Kenapa? Karena Petrus mau dipakai Tuhan. Pernah nggak Petrus nggak mau dipakai Tuhan? Pernah. Ketika dia mengalami kemerosotan imannya. Apa itu? Dia kan tadinya nelayan. Masih ingat itu? Ketika dia Yesus disalib, mau disalib, ditangkap, pada saat itu menyangkal. Menyangkal kemudian bertobat. Ketika dia bertobat, apa yang terjadi? Yesus disalibkan, kemudian dia bangkit, kemudian dia ngapain lagi? Jadi nelayan lagi. Jadi nelayan lagi, artinya apa? Kembali lagi, nggak ada pengharapan lagi. Oke, saat ini juga sama, ada hamba Tuhan, ada banyak saudara yang mau dipakai Tuhan, tetapi kondisi saat ini adalah kondisi yang tidak menghasilkan apa-apa, sehingga mau apa lagi kita? Nggak ada pengharapan. Kenapa? Dampak COVID-19 misalnya. Mungkin saudara yang di sini, ada saudara yang di rumah, yang ada di Korea, mungkin saudara nggak mengalami hal yang demikian, karena saudara nggak mikir ada banyak pabrik yang menggaji saudara, kalau saudara nggak nganggur. Ya kan? Tapi ingat baik-baik, tapi ada banyak teman-teman kita yang di Indonesia atau hamba-hamba Tuhan yang tadi dipakai dengan luar biasa, tapi ketika ada dampak COVID ini, mau apa lagi nih? Nggak ada sesuatu hal, maka kembali lagi ke pekerjaan semula. Apa pekerjaan semula? Kalau Petrus menangkap ikan.
Kalau mungkin di Indonesia ada yang jualan, apakah itu dosa? Tidak dosa. Tidak dosa. Cuma jangan pernah kehilangan pengharapan. Pada saat itu Petrus mengalami kehilangan pengharapan. Tapi dengar baik-baik. Ketika Petrus pada saat itu melihat Tuhan Yesus Kristus, maka dia orang yang dahsyat, yang nomor satu, yang saat itu mulai menyembah Tuhan, dan dia berkata, itu Yesus, itu Tuhan, dalam kitab Yohanes. Maka itu yang luar biasa, dan saat itulah Petrus dipakai Tuhan ketika Pentakosta, dia khotbah 3.000 orang bertobat. Dipakai luar biasa. Petrus salah satu tokoh yang tidak sekolahan, tetapi dipakai. Petrus salah satu tokoh yang tidak sekolah teologi, tetapi dipakai Tuhan. Saudara tahu? Berarti saat ini apakah nggak perlu sekolah teologi? Perlu. Tetapi sekolah teologi dipakai Tuhan. Jangan sekolah teologi justru menjadi antagonis. Artinya adalah menyerang orang-orang yang dipakai Tuhan. Saudara sudah sekolah teologi, kita diserang atau menyerang orang-orang yang dipakai Tuhan. Dan itu adalah tokoh yang sebenarnya bukan dipakai Tuhan, tapi dipakai kuasa kegelapan. Dan kita tahu hari ini ada pemisahan hamba Tuhan yang benar, hamba Tuhan yang jahat. Jemaat yang benar, jemaat yang tidak. Dan saya mengerti itu bahwa kalau sudah mengenakan Yesus sebagai senjata terang, maka yang terjadi adalah saudara, kemanapun engkau melangkah, kalau ada kegelapan, engkau harus berani menerangi. Tapi bagaimana mungkin kita bisa menerangi orang kalau diri kita sendiri belum terang? Maka kenakan Yesus. Kenakan Yesus. Bagaimana mengenakan Yesus? Sama seperti yang saya katakan tadi, yaitu tokoh-tokoh dalam Kisah Para Rasul, di dalam Alkitab kami semuanya mengenakan Tuhan Yesus Kristus. Coba sudah buka Kolose 3 ayat yang ke-17. Kolose 3 ayat 17 ada caranya mengenakan Yesus. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Jadi bagaimana kita memakai Tuhan Yesus sebagai senjata terang adalah saudara melakukan segala sesuatu, baik perkataan, perbuatan, semuanya dilakukan di dalam nama Tuhan Yesus. Itu yang disebut dengan mengenakan Tuhan Yesus juga. Apapun itu. Jadi bukan hanya pelayanan di tempat ini, bukan hanya saudara saat ini yang melayani kemudian saudara benar-benar mengenakan Tuhan Yesus. Enggak, tetapi setiap apa yang kamu lakukan, dengar baik-baik, perkataan atau perbuatan. Bayangkan. Perkataan atau perbuatan. Berapa banyak di antara kita ketika kita memperkatakan sesuatu sehingga kita mencemooh malah justru, atau memperkatakan sesuatu tetapi justru bukan menjadi terang, tapi justru membuat kegelapan. Kenapa? Karena kita nggak melakukannya di dalam nama Yesus. Sudah tahu yang disebut dengan duta besar? Duta besar itu adalah wakil negara, pemerintah. Dia juru bicaranya di negara yang dia tempati atau ditempatkan. Dan duta besar itu adalah corongnya pemerintah. Jika dia nggak main-main sebagai duta besar, kalau dia ngomong A, berarti itu adalah wakil daripada pemerintahan ngomong A itu sendiri. Dan dia harus dengar dari siapa? Dari pemerintah yang ada. Sehingga nggak bisa main-main ketika kita menjadi duta besarnya Allah. Karena apa yang kita ucapkan itu adalah Tuhan ucapkan. Tetapi kalau yang Tuhan ucapkan kemudian kita ngomong yang tidak Tuhan ucapkan, maka sebenarnya kita bukan duta. Masih ingat mic? Kita nggak ada contoh mic sekarang. Mic itu tidak akan pernah berbunyi kalau tidak ada suara. Tidak ada orang yang ngomong, orang yang bersuara. Tidak ada sumber suara. Oke. Ketika saya ngomong A, maka mic ini akan berkata A. Itu maksudnya adalah saudara ada seperti mic yang di tangan Tuhan. Itu yang disebut dengan perkataan juga di dalam nama Yesus. Nah, sampai di situ. Saudara ingat gitar misalnya atau piano begini atau keyboard. Ketika saya berkata do re mi fa sol la si do, maka di sana juga
modul masa sidang. Jadi sama resonansinya sampai di sana sama. Gitar itu punya resonansi getaran yang sama, suara yang sama. Nah kita ini kalau dipakai Tuhan juga sama. Maka yang Alkitab katakan apa yang kamu ikat di bumi akan terikat di surga, itu kayak gitu itu. Yang disebut dengan gereja itu kayak gitu itu. Sudah diberikan kunci itu ya, apa yang dilakukan di surga dilakukan di bumi. Ya. Seperti itu yang disebut dengan sama dipakai Tuhan itu kayak begitu. Coba kita lihat contoh yang berikutnya, contoh yang kedua. Saya mau baca Perjanjian Lama. 1 Samuel 17 ayat yang ke-45. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Wow, saat itu Daud tidak dipercaya oleh Saul. Bahkan kakak-kakaknya saat itu tidak percaya oleh Daud dan disuruh pulang karena dia adalah cuma seorang gembala domba. Jadi saat itu hanya orang biasa Daud. Daud sebelum dia diurapi dia hanya biasa saja. Tidak istimewa. Tetapi dia punya keberanian. Ingat baik-baik, dipakai Tuhan itu juga punya nyali. Kalau saudara nggak punya nyali, maka saudara juga tidak bisa dipakai Tuhan. Nyali timbul dari apa? Nyali timbul dari kepercayaan. Berani karena percaya. Tapi kalau saudara nggak percaya, ya pasti saudara takut. Ya kan? Ya. Maka kemarin kita mau tes bahwa, hey, hari-hari ini siapa yang tidak takut dengan coronavirus? Banyak orang berkata, tidak takut, kita orang Kristen mati kehendak Tuhan. Oke, sampai di situ, amin. Tetapi yang ngomong pada saat itu ketika istrinya, adiknya, anaknya kena coronavirus, beda ucapannya pasti. Coba kalau nggak percaya, mau? Ya sebelum, makanya saya mau berpikir bahwa iya, saya sudah ada bukti kok. Sudah ada bukti. Jadi pada saat saya belum kena apa-apa, haleluya, enggak, virus semua kehendak Tuhan, semua penentuan Tuhan, mati itu adalah kehendak Tuhan, 100% yes. Dan nggak boleh takut, yes, nggak boleh panik, yes, semuanya itu yes, bener semuanya. Cuman masalahnya adalah kalau bapakmu, saudaramu, istrimu, anakmu kena coronavirus, kemudian dia mati, apa yang terjadi? Mulai kita mengkaji ulang perkataan yang semula tadi. Evaluasi. Kita mulai mengevaluasi lagi perkataan-perkataan itu. Saya pernah kok, saya itu orang yang anti obat. Serius. Sejak zaman dulu ketika saya bertobat, menggebu-gebu di depan Tuhan, benar-benar pusing apapun juga, bahkan mukjizat terjadi. Anti obat saya. Ketika saya sakit, dalam nama Yesus, pokoknya saya nggak mau minum obat. Sembuh, mukjizat terjadi. Suatu ketika diizinkan Tuhan sakit yang harus diobati. Dan ketika hanya tumpang tangan, ketika hanya berkata dalam nama Yesus, dan saat itu sakit tidak hilang, apa yang terjadi? Semakin sakit, semakin parah. Bijaksana vs bodoh, hikmat vs iman ngawur. Loh ya, iman ngawur. Nah kemarin ada di tes, kalau diantara saudara saat ini yang ada kena virus corona, kemudian minta saudara doakan untuk datang ke rumahmu, mau nggak? Ada yang bilang gitu tes. Kalau saudara bilang mau, nah ini tadi iman ngawur, bodohan, atau hikmat. Loh, kalau kita percaya Yesus kan pasti kita mau dong. Kita doakan. Silakan coba sebelah di rumah sakit itu ada itu. Kemarin saya datang ke sana. Masih ada sekarang orang yang di sana. Silakan sudah datangi kalau minta izin untuk mendoakan. Serius? Balik-balik. Berarti gimana maksudnya adalah kita memang berdoa, kita bisa mendoakan lewat apa saja.
Sama dengan itu hikmat. Maka pada saat saya mengalami, saya anti obat, tapi saya kena dalam diri saya, maka saya mengevaluasi lagi. Itu membutuhkan kedewasaan rohani. Ya. Anggap ya? Ya. Tapi apakah dulu salah? Tidak salah. Tapi karena pertumbuhan kedewasaan rohani, kita jadi tahu pada saat ini bahwa minum obat itu tidak dosa. Ya. Kalau minum ngobat, nah itu beda lagi. Atau saudara tiba-tiba minum bodrek 12, itu beda lagi. Selamat tinggal. Oke? Kalau minum obat menurut aturan dokter, ternyata itu nggak dosa. Dan pada saat itu saya sudah diberikan sama kakak rohani saya berkata bahwa kalau kamu yang mengimani hanya penyakit flu aja kamu imani dengan sungguh-sungguh dan nggak sembuh-sembuh, bagaimana mungkin kamu bisa mengimani jiwa-jiwa bertobat? Mending kamu minum obat, flu sembuh, kamu menginjili dan imanmu dipergunakan untuk jiwa-jiwa. Ya. Saya berpikir, no. Saya harus menguji dalam diri saya sendiri, saya harus melatih dalam diri saya. Waktu itu benar nggak? Ya memang pada waktunya benar. Tapi ketika saya mengalami tingkat kedewasaan bertumbuh terus, maka saya mulai kena sendiri dan akhirnya saya berkata, iya, saya bisa melakukan seperti kata kakak rohani saya tadi. Itu yang saya maksudkan. Nah, Daud kembali lagi, pada saat itu dia hanya pemuda biasa. Dia akhir ceritanya adalah dipakai sama Saul sebagai tentara, tapi justru kerepotan ketika dia berjalan. Melangkah justru kerepotan. Dia sudah tahu bahwa di dalam dirinya ini ada Yesus, ada Tuhan pada saat itu. Dan sudah tahu bahwa dia sudah tahu Allah Israel itu seperti apa. Maka dia mengenakan Allah Israel seperti Roma tadi. Dia sudah tahu seperti itu. Maka dia ketika diejek sama yang namanya Goliat yang tingginya lebih besar, mungkin 2 kali lipatnya dan besar, apa yang terjadi? Ketika dia diejek karena dia seperti apa? Anjing. Anjingkah aku sehingga engkau membawa tongkat, katanya. Tetapi Daud berkata ayat tadi, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lemping, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan Allah semesta alam, Allah Israel. Dan harusnya kita juga mengalami yang sama. Engkau mungkin punya duit yang banyak, engkau mungkin punya segudang apapun, tetapi aku datang dengan Yesus Kristus, Allah Israel, Allah kita semua yang dahsyat dan perkasa itu. Dan itu juga harus ada pengharapan dengan kita. Itu yang disebut dengan senjata terang. Itu senjata terang. Maka saya katakan tadi, kalau saudara nggak ada apa-apa, mungkin saudara nggak takut. Jangankan kita ditinggal kematian gara-gara COVID, kita bangkrut aja. Kemarin ada banyak teman-teman yang berkata bahwa jemaat-jemaat yang ada di Indonesia, saudara yang nonton di Indonesia, ada banyak hal yang mengalami bahwa tadinya dagang di pasar akhirnya nggak bisa, tadinya harus keluar nggak bisa untuk bekerja, sekarang di rumah saja, bahkan sampai ada yang kelaparan. Maka kenapa kita di tempat ini mungkin saudara masih seger buger, walaupun saudara mungkin ada yang nganggur sudah 2 bulan tapi masih seger buger, nggak masalah. Deposit banyak. Loh, karena kan masih ada penyalur berkat, tidak masalah dan masih bisa lah. Tapi kalau kamu tengok di Indonesia, ada banyak orang itu butuh bantuan. Pertanyaannya adalah, kenapa kita nggak peduli kasih kepada mereka? Kenapa kita nggak ulurkan, kalau sudah punya kemudian ulurkan kepada mereka? Dan itu penting buat kita itu juga mengenakan Yesus untuk senjata terang. Saya berharap buat saudara semua yang nonton tempat ini, mari kita peduli kasih. Kita atur keuangan kita. Seberapapun yang saudara mau memberi, bukan untuk saya, bukan untuk siapa, tapi untuk orang Indonesia yang membutuhkan pertolongan. Walaupun hanya sekedar beras, kayak, walaupun hanya sekedar jangan gula, kalau gula nanti penyakit gula, nggak usah. Yang penting saja. Jadi, mari kita mau belajar untuk memberi. Walaupun kita kadang-kadang saya sendiri masih kayak gini, no. Memberi tidak menunggu kamu kaya. Memberi adalah engkau mau untuk memberi. Makanya ketika
Daud saat itu pergi ke medan perang dan akhirnya singkat cerita Goliat dipenggal kepalanya oleh Daud. Daud. Dikalahkan karena Goliat lambang daripada kegelapan, Daud adalah lambang daripada terang. Ya. Dan itulah yang disebut dengan kegelapan kalah sama terang yang dibawa oleh Daud. Setiap saudara tempat ini punya Goliat-Goliat masing-masing. Goliat saudara entah saya nggak mengerti apapun. Saudara kalau pengen menunjukkan Goliatnya apa, saudara ada di konseling itu, ada di bawah online. Saudara bisa WA pada jam-jam tertentu. Ya, pada setiap jam. Oke, pada setiap jam. Artinya yang saya mau buat saudara, mari kita sama-sama untuk mengalahkan Goliat itu. Kalau saudara sendiri mungkin takut, mari bersama-sama. Ya. Pak, rombongan boleh? Boleh. Untuk mengalahkan Goliatnya juga banyak kok. Goliat itu juga bukannya satu, banyak. Mari kita sama-sama, gereja punya kekuatan yang besar, bahkan melebihi dari sesuatunya, karena gereja sudah diberikan kunci kerajaan Allah. Ya. Dan itu adalah saudara dan saya. Ya. Yang berikutnya kunci yang kedua untuk dipakai sebagai alat kemuliaan nama Tuhan. Tadi yang pertama mengenalkan Yesus, maka yang kedua adalah dikatakan di sana adalah jangan merawat atau tidak merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Mari kita lihat bersama-sama, kenapa kita nggak boleh merawat tubuh untuk memuaskan keinginan. Beda antara merawat tubuh supaya tubuh ini bagus dan sehat dengan memuaskan keinginannya. Coba, tubuhmu itu punya keinginan nggak? Ya. Banyak keinginannya. Saat ini kalau saudara sedang nonton, kalau saudara saat ini sedang ada di tempat ini, tubuhmu pasti punya keinginan. Pengennya, kalau saat ini kan tempatnya nggak begitu luas. Tubuhmu pengen tempat yang kalau bisa duduk pakai sofa, Nyaman. ada pijutannya, ya kan? Ada hal yang mengenakan tubuh itu punya. Kalau kamu menuruti hanya untuk memuaskan tubuh, kamu nggak mungkin dipakai sebagai alat kemuliaan nama Tuhan. Ya. Karena itu menghalangi akan cara Tuhan untuk memakai saudara. Ya. Maka di sini dikatakan jangan merawat tubuh hanya untuk memuaskan keinginannya. Setiap saudara punya keinginan, tubuh saya juga punya keinginan. Tubuh ini, tubuh itu termasuk mata, termasuk panca indera dari rumah saudara. Saat ini saya juga pengen, udahlah selesai khotbahnya, cukup 5 menit saja. Atau kalau bisa nggak usah live streaming, tapi sudah di videokan hari Jumat atau hari Sabtu. Enak itu, teman-teman, kita teman begitu. Tapi apakah itu salah? Ya tidak salah. Tapi itu lebih enak dibanding kayak langsung gini kan. Wah, harus pakai seperti ini. Ya kan, dan harus menjamu kan kalau kayak gini. Nah, coba kita pikir. Coba kalau saudara sudah di video kan, menurut langsung itu nggak perlu menjamu gitu. Itu khusus yang di sini, ya, yang di Indonesia, yang di rumah nggak usah melihat atmosfer di sini. Nah, tubuh ini punya. Contoh, ayo kita kebaktian jam 11 yuk. Tubuh ini nanti aja lah. Tubuh itu punya keinginan. Dipuaskan, udah nggak apa-apa. Dipuaskan, tidur dulu nggak apa-apa. Nanti aja, pas firman datang boleh nggak? Boleh. Dosa nggak dosa. Tapi itu untuk memuaskan. Saudara nggak mungkin dipakai untuk alat kemuliaan nama Tuhan. Tubuh ini perlu dilatih, iya. Tubuh ini bermasalah kalau nggak dilatih. Tapi harus dirawat supaya sehat. Ya. Bukan untuk memuaskan keinginannya. Kalau kita ingin memuaskan keinginannya, saudara tahu nggak? Tubuh ini sifatnya hanya sementara. Ya. Tubuh ini hanya ada di bumi ini. Nanti di surga nggak ada tubuh yang kayak gini. Tubuh kemuliaan sudah. Makanya saudara harus mengerti bahwa tubuh ini jangan hanya dipuaskan supaya saudara ini kelihatan keren, mantap. Kalau itu menghalangi cara Tuhan untuk memakai hidup saudara. Ada banyak hal sekarang.
Contoh, boleh nggak kita ikut fitness? 100%? Boleh. Boleh. Tetapi kalau kita itu fitness untuk memuaskan tubuh kita, sehingga jam-jam doanya juga digunakan untuk fitness, maka yang terjadi adalah ini yang menghalangi. Tetapi kalau ada orang yang sudah ketagihan fitness ini bukan milik saya, maka yang terjadi adalah orang itu mengalami kemunduran rohani. Gitu ya. Ya. Itu Presiden Obama yang telepon. Saudara-saudara, dengar baik-baik. Tenang, jangan tenang. Supaya keinginan tubuhnya tidak dipuaskan. Saya minta buat saudara begini sekarang. Berarti kalau kita ini olahraga, kalau kita ini merawat tubuh, itu hanya dipergunakan supaya saudara bisa memuliakan Tuhan. Jangan dipuaskan. Elika, anak kecil, sudah suka memuaskan keinginan tubuhnya. Apa itu? Ngorek-orek semua. Ngorek-orek. Kalau enggak, nangis dia. Nangis sekeras-kerasnya, banting sana, banting sini. Pakai spidol, pakai apa? Yang nggak layak untuk di muka, dia di muka. Diorek-orek sendiri, kemudian dia dia pikirannya senang sekali. Lah orang tua gimana melihat anak kecil yang begitu? Mau marah anak kecil, mau ditapuk itu menapuk saya sendiri, karena itu darah daging. Jadi intinya mau diapain ini? Itu memuaskan kinanya, maka saya singkirkan semuanya. Saya akan amankan ketika ada orang dewasa yang make upan di depan dia. Itu terjadi ketika orang dewasa make up di depan dia ikut-ikutan. Ya. Termasuk itu kan. Jadi coba kita pikir sama-sama. Karena ini memuaskan hasratnya, ini memuaskan. Nah ini nggak bisa, ini susah untuk dipakai, maka dia binal sekali. Binal itu artinya apa? Memberontak dengan orang tua. Jangan, ini jangan. Dia nggak bisa, karena ini memuaskan, nggak bisa dipakai. Sama dengan hidup saudara, nggak bisa. Ada banyak orang yang ketagihan terus untuk memuaskan tubuhnya. Makan misalnya, itu memuaskan tubuhnya. Makan itu kan memuaskan tubuh, keinginan hasrat dirinya sendiri. Kemana-mana kalau diundang makan, ayo deh. Ngantuk-ngantuk, ayo deh. Emat, ayo. Bobat, ayo. Doa, sorry. Gimana ini teman-teman? Ayo dirubah dong. Akhir zaman ini. Akhirnya karena memuaskan hasratnya. Sekarang mari kita lihat, kalau kamu pengen dipakai Tuhan, berarti rohmu yang diperbesar. Jangan hanya tubuhmu yang dirawat. Bukan berarti engkau nggak boleh pergi ke sana, nggak boleh makan, tidak. Tapi jangan untuk memuaskan. Harus mikir ketika saya khotbah, jangan tidak. Kalau tidak, salah sangka. Makanya saya katakan buat saudara, coba kamu pikir baik-baik. Tubuh ini, yang pertama adalah karena memang sifatnya hanya sementara, hanya di bumi saja. Maka berapa sih umurnya kira-kira paling banyak umur manusia itu? 50. Ya mungkin ada yang 100, mungkin ada. Tapi kan itu 1001 ya. Saat ini kan semakin pendek ya, 70-80 lah. Kalau yang umur 70-80 kamu rawat begitu dahsyat, kamu kencengin semua ketika kamu sudah keriput. Kamu mau pakai lotion yang mahal sekalipun tetap saya pikir saya itu muda. Tapi ketika saya melihat wajah sendiri, kok jadi tua? Serius. Dulu saya datang di Korea umur 28, masih oke. Mungkin saudara masih muda-muda, umur berapa? Umur 21 sudah di sini. Kamu dengar nanti, tiba-tiba kamu udah lihat kok tuh, apalagi kalau kamu sudah pulang ke negara kamu kan? Nggak ada lotion.
kelihatan. Itu udah kelihatan, sama sekali kelihatan gitu. Saat ini kalau saya lihat saudara masih bening-bening, masih bagus-bagus. Karena memang saudara dirawat. Boleh memang. Tubuh ini semakin hari pasti semakin merosot. Ya. Ya. Kamu mau apa-apain ya tetap merosot, tetapi batinnya kamu kata Alkitab tidak boleh merosot. Ya. Itu cara untuk dipakai Tuhan. Ya. Bagaimana supaya batinnya saudara tidak merosot, roh kamu tidak merosot? Kemarin kita bahas bahwa di sana ada tempat penyimpanan dipakai Tuhan, di sana tempat pengujian, di sana tempat padang gurun, di sana tempat di mana saudara harus berubah. Ya. Maka saudara akan mengerti bahwa ketika dipakai Tuhan memang butuh yang namanya keberanian nyali untuk memutuskan sama seperti keputusan Tuhan, memilih keputusan sama seperti keputusan Tuhan. Kalau tidak kita nggak punya nyali. Yang kedua, kenapa kita tidak boleh memuaskan tubuh kita? Tapi yang pertama tadi kenapa nggak boleh? Karena tubuh ini hanya sementara. Yang kedua adalah cenderung akan sombong ketika kita memuaskan keinginan tubuh kita. Coba, kalau saya ini kelihatan muda terus, kemudian saya dipuji, Pak kok muda banget sih Pak? Kelihatan jelas dong. Kesombongan itu akan mulai muncul dengan sendirinya karena apa? Melihat tubuh. Ya. Saudara dengar firman Tuhan, lihat-lihat kaca tubuh. Bahkan ketika zoom gitu, gini-gini. Padahal zoom. Masih ngacak di kameranya zoom lagi. Itu yang di sana tadi. Jadi kecenderungan coba kita pikir sama-sama. Artinya apa? Dalam diri kita kecenderungan untuk sombong atau percaya diri yang keliru. Percaya diri yang keliru adalah percaya kepada tubuh kita. Tubuh kita nggak mungkin lah saya kena corona, sehat, minum vitamin tiap hari. Kemarin ada kesaksian, ada seorang dokter yang ada di Jakarta, dia kesaksian, dia tutup prakteknya, sudah ditutup semua. Kemudian setelah itu tiba-tiba ada orang yang ketuk pintu, kemudian kami nggak buka, kemudian dia keluar, ditanya, dia pulang, mau perjalanan pulang, ditanya, kamu sakit apa? Coba saya mau lihat hasil tes darah atau lab yang sudah saudara kerjakan. Ketika dia lihat tes darahnya, kemudian ginjalnya kena, hatinya kena, semua kena, dia kasihan karena dia diabetes. Datang sini dibuka, kenapa kamu kok pakai masker? Kenapa kamu kok kayak seperti batuk? Ya dok, sama kami batuk gitu. Dibuka udah putih semua. Mereka putih, kemudian kami nggak bisa karena kamu harus masuk ke dokter spesialis paru. Masuk kamu sana, masuk. Apa yang terjadi? Dia SMS, dok saya positif corona. Kaget dokter ini. Padahal dia nutup supaya nggak kena corona, dia pengen tolong orang karena dia kasihan. Dokter ini dokter Kristen ya. Akhirnya dia justru mendapatkan pasien yang coronavirus. Langsung dia pegang-pegang sendiri. Dokter Kristen ini orang yang kerja di rumah sakit gitu. Jadi ini sudah minum yang banyak, udah nggak percaya diri gitu. Oke, tadinya dia percaya aku dokter kok, nggak akan kena. Kayak kamu ini kan wah percaya diri nggak apa-apa, tenang aja. Nggak akan kena, kita langsung ngegas aja. Mana-mana gas, ya kan? Mana-mana beres gitu. Karena saudara nggak punya informasi kalau ada yang kena. Coba kalau kamu yang ada dites kena, kaget kamu mas. Jadi ketakutan. Sehingga yang terjadi adalah dia harus isolasi diri. Dia minum yang banyak, dia terus pegang-pegang terus. Apakah saya demam, apakah tidak? Dia khawatir dalam dirinya. Justru penyakit khawatirlah yang lebih gede daripada coronavirus itu sendiri. Ini kesaksian yang kemarin saya dengar. Artinya saya mau katakan buat saudara bahwa dalam diri kita kadang-kadang kalau kita nggak dengar sesuatu hal yang negatif itu kita aman-aman aja. Saya nggak tahu di antara saudara itu mungkin ada yang kena kan nggak ngerti karena belum dites. Tiba-tiba ada yang kena teng gitu. Pasti kita akan kaget semua, jauhi semua. Sorry. Sendiri. Tetapi kadang-kadang kalau kita nggak ngerti berarti
Ya aman-aman aja. Makanya saya mau bilang sama saudara, jangan percaya diri melebihi percaya Tuhan Yesus. Ya. Percaya diri gara-gara kamu merawat tubuh, gara-gara kamu minum vitamin, gara-gara kamu minum obat, gara-gara kamu minum apa-apa, apalagi kamu hanya berjemur saja. Iya. Semuanya kalau Tuhan memang izinkan kita akan terjadi sesuatu hal yang akhirnya mendatangkan duka cita buat saudara saya. Makanya jangan sampai saudara percaya diri gara-gara saudara tubuhmu dirawat dengan bagus dan dipuaskan keinginannya. Tapi ketika saudara mau dipakai Tuhan, maka saudara keinginan tubuh seharusnya saudara bisa pangkas, saudara bisa manage. Jangan dituruti keinginan tubuh, tetapi dirawat supaya saudara bisa memuliakan nama Tuhan. Itulah yang benar di hadapan Tuhan. Mari kita rawat tubuh kita. Saudara bisa merawat sebagaimana mestinya saudara rawat. Sama seperti saudara di pabrik, saudara pakai alat-alat pakaian yang safety begitu. Itu untuk supaya tubuhmu tidak kena celaka. Kalau kamu di pabrik untuk mengerjakan sesuatu kan bukan rohmu yang kena celaka, tapi tubuhmu yang kena celaka. Maka pakai pakaian itu. Demikian juga kita saat ini. Pakai pakaian yang baik untuk merawat supaya kamu tidak celaka. Itulah yang disebut dengan merawat tubuh demi keselamatan, bukan untuk memuaskan keinginan. Dan kalau saya bicara soal ini, ada banyak sekali contoh, ada banyak orang yang ketika dia hidup, dia hanya pengen memuaskan keinginannya. Sudah tahu nggak? Ada grup yang kemarin saya baca di Kompas, itu sekitar 160-an triliun ruginya. Itu grup Hartono, bukan Hartono itu ya. Tapi ini yang kaya itu loh, yang punya Jarum ya. Itu kerugian gara-gara dampak, kamu baca di Kompas, gara-gara dampak corona ini sekitar 160-an triliun. Tril. Ya. Tril. Itu rugi. Lah kamu cuma rugi apa? Kadang-kadang itu saja sudah, waduh bingung. Ada banyak yang rugi. Bukan hanya kamu saja, tapi dengar baik-baik. Yesus masih tetap sama dulu, sekarang, selamanya. Dia bisa melakukan mukjizat apapun dengan saudara. 2 ikan, 5 roti. Itu pun terjadi dengan saudara. Asal apa? Serahkan kepada Yesus yang 2 ikan 5 roti tadi, jangan digenggam terus. Genggam terus ya nggak ada mukjizat. Kasih Yesus, berikan sama Tuhan. Biasakan ketika kamu dapat berkat, gaji dan sebagainya, tumpang tangan dulu dalam nama Yesus. Berkati, jangan langsung dibelikan hal-hal yang kurang baik untuk hidup saudara. Mengucap syukurlah di hadapan Tuhan. Maka yang terjadi, saudara akan diberkati Tuhan. Saudara akan memakai keuangan saudara sebagaimana mestinya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan kebanyakan banyak orang yang jatuh gara-gara uang juga. Karena memang uang, kemarin saya bicara, uang memang hampir sama dengan Tuhan. Makanya saya bilang sama saudara, hati-hati, hati-hati. Biasanya hanya memuaskan perutnya sendiri, termasuk pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan, termasuk saya. Makanya saya tidak boleh untuk mementingkan perut saya sendiri. Oleh sebab itu kenapa kita harus menjamu perut-perutnya orang lain? Supaya apa? Supaya setiap kita bisa sama-sama dikenyangkan. Maksudnya orang-orang yang kekurangan di Indonesia, kita perlu peduli kasih. Saya mau mengumpulkan seberapapun yang menonton acara ini, gereja juga akan peduli kasih.